Nah, Sorry. kita masuk ke sesi, Q&A ya. Jadi teman-teman untuk sesi Q&A ini udah banyak banget nih, jadi, Iya. sekian dulu ya kali ya. Tapi kalau misal nanti, ternyata waktunya udah mepet banget, nanti kita masih seperti biasa di akhir sesi kita masih ada sekitar 15 menit kalau misal teman-teman mau nanya langsung nih sama Mbak Devi, sama Mbak Ella. Pertama saya coba, baca dulu yang dari chat ya, ini dari tadi udah gitu. Mmm, oh ini, dari Ahmad Zeni, seberapa penting CV yang didesain dengan bagus dibandingin dengan desain yang biasa? Gimana Mbak Devi Mbak atau mau jawab Mbak Ella atau Mbak Devi nih? Mangga. Devi apa? Devi. Oke. Kan Boleh. Devi suka sortir email kan? Oke. Oke, kalau sebenarnya seberapa penting yang berwarna atau enggak ya, Ya. itu lebih ke, berwarna itu mungkin ditujukan untuk biar nggak boring aja ya teman-teman. Ya. Jadi bisa dicantumkan bisa dikasih warna, tapi yang Mbak Ella sampaikan di presentasi tadi, jangan terlalu kontras juga warnanya, malah jadi kayak hilang fokus aja nanti, apa yang teman-teman sampaikan di CV gitu. Jadi warna diberikan supaya nggak terlihat boring aja sih, tapi jangan yang kontras juga, nanti malah jadi hilang fokus sama apa yang disampaikan di teman-teman di CV, gitu sih Mbak Ajeng. Oke, mudah-mudahan cukup ngejawab Ya, ya. mudah-mudahan menjawab. Oke, ini ada lagi dari Amanda Nisa, kalau webinar atau seminar bisa dimasukin nggak sih ke CV? Mungkin kalau sekarang kan sekitar 2 tahun ini kan, semenjak pandemi yang namanya webinar, yang namanya, sharing session secara online itu kan lagi hype banget ya, Mbak, ya. Apakah sejauh mana efektivitasnya ketika ingin masukin ke, CV? Siapa nih? Oke aku aja deh. Kalau misalnya di webinar atau CV mungkin, kalau di webinar, better sih, lebih ke email kali ya, karena kalau di webinar mungkin takutnya tertiban, atau apa, kalau di email recruiter kan ada khususnya sendiri ya. Mmm, Jadi teman-teman emang dikhususkan untuk apply di situ. Jadi ibaratnya satu portal ya ya, untuk, meng-apply job gitu. mmm, Jadi lebih gampang aja terfilternya dibandingkan teman-teman, attach di webinar atau apa sih. Kecuali kalau misalnya emang webinar itu dikhususkan untuk apply job, itu oke. Tapi kalau misalnya webinar emang kayak sesi sharing atau apa sih, better daripada nggak fokus ke teman-teman yang apply, lebih baik teman-teman apply via yang ada rekrutmennya, maksudnya kayak email gitu, LinkedIn atau Jobstreet gitu. oke. Mudah-mudahan kejawab juga dari Mbak Amanda. Nah ini juga dari Mbak Anisyah Bilma. Ya, Untuk CV lebih baik lampirkan PDF atau bisa dengan LinkedIn? CV. CV baiknya sih ya lampirin CV, tapi nanti kalian kasih aja link LinkedIn kalian biar kita bisa cek keaslian dari yang kalian cantumin di CV itu kayak gitu. Kalau misalkan kita online misalkan kayak lewat Jobstreet gitu kan, pasti udah dijabarin tuh semuanya, nggak Ya, usah nggak usah pakai CV lagi nggak apa-apa kayak gitu. oke oke. Karena sekarang juga makin canggih ya, biasanya kan, Iya, yang dari LinkedIn itu kan bisa teman-teman portal-portal langsung gitu bisa portal. di-download. Iya iya, betul betul sekali, gitu. Nah, ini juga ada yang nanya dari Ahmad Kausar, kalau yang belum ada universitasnya Mbak, gimana nih caranya? Apakah, sampai maksimal sampai SMA aja? Karena mungkin ya ini, teman-teman dari SMK atau dari SMA yang mau langsung kerja. Nah, itu gimana Mbak? Enggak apa-apa sih sebenarnya kan tadi aku bilang kalau belum ada universitas langsung aja cantumin SMA atau SMK-nya kan karena kalau apalagi kalau SMK ya SMK kan itu ada kejuruan kan Hmm, ada jurusan apa pasti ada kejuruan animasi tuh nah kita bisa di situ tuh bisa lihat
oh dia sekolah animasi di SMK-nya gitu. Oke. Nggak Next perlu question. sampai SD. Oke, itu kejauhan ya Mbak ya. Oke. Iya, kejauhan. Oke, ini ada juga yang nanya dari Hansen, untuk sertifikat penyelesaian pelatihan bisa dicantumkan juga nggak di CV? Nah, iya yang kayak Iya. tadi aku bilang itu yang apa pendidikan lebih ke pendidikan non formal ya. Mungkin kamu bisa cantumin ya kan kamu apa kursus misal ya Microsoft Word dari tahun 2011 sampai 2012 kayak gitu aja. Sama kayak pendidikan formal nulisnya gitu. Oke. Ada lagi nih yang tanya nih dari Ahmad Zeni, terlalu banyak icon di CV, apakah itu tidak baik? Maksudnya icon apa ya? Ini kali ya, Mungkin gambar-gambar yang gambar-gambar, Oh, gambar-gambar iya. gitu. Gimana Mbak? Gimana deh? Kalau terlalu banyak icon-icon sih menurut aku secukupnya aja Kurang ya? sih. Heeh. Yang penting kayak misalnya biasanya kan icon-icon lebih ke gambar telepon untuk menunjukkan Telepon. kontak teman-teman atau email yang secukupnya aja, jangan yang terlalu banyak juga sih gitu. Kalau gambar-gambar yang dimaksud skill teman-teman, kerjaan teman-teman better masuk di portofolio. Cuman kalau misalnya Portofolio. gambar-gambar icon yang kayak yang lain-lain tuh kayak misalnya telepon atau apa boleh, tapi secukupnya aja dan sesuai aja. Oke. Oke, kalau gitu. Oke, next question. Dari Hosea, halo Hosea, apa kabar? Apakah CV harus berukuran A4 atau bebas? Bebas. Bebas Bisa sih, bebas. tapi jangan A3. Mau itu mau bikin poster Nanti ya? kayak buku gambar. Oke. Jadi mungkin biar mungkin kalau ukurannya sekitar portfolio atau A4 Iya. itu yang ukurannya umum, jadi ketika rekruter lihat Umum pun aja. juga jadi cuma 1 halaman atau 2 halaman tinggal klik gitu. Jadi kesempatan buat diliriknya lebih besar gitu. Kira-kira gitu ya Mbak ya? Betul. Oke. Ada yang nanya lagi. Nah, ini mulai bertanya ke bagian syauril. Untuk pengiriman syauril itu lebih baik lewat link atau berupa file. Ini dari Muhammad Hirza. Portofolio ya berarti ya? Iya, syauril portofolio. Ya. Itu syauril. Berarti kalian bisa email sih, email aja, tapi yang tadi itu balik lagi ke 20 menit. 20 detik sampai 1 menit aja. Kalau misalkan kalian ada yang panjangnya, kayak misalkan di YouTube atau apa, kalian bisa taruh aja linknya di email lamaran. Jadi kita bisa klik yang tadi Devi masukin ke email itu. Mungkin aku tambahin sedikit, kalau misalnya itu tergantung dari size-nya sih biasanya ya kan. Kalau misalnya emang cukup di-attach di email silahkan aja, tapi kalau misalnya emang size-nya gede banget, biasanya teman-teman kandidat meng-attach link-nya aja, gitu nggak apa-apa sih. Yang penting make sure aja kalau link-nya itu ini ya open access, open public. Jadi jangan sampai benar, soalnya banyak yang ngirim juga, tapi ternyata aksesnya private. Jadi rekruter juga harus nge-reply lagi tolong di open public atau iya kan, jadi nggak efisien aja komunikasinya, atau bahkan rekruter malah nge-skip aja nih, daripada lama mendingan yang open public aja gitu. Sayang banget ya kalau misalnya di show itu rata-rata biasanya sih lebih better ke link sih. Iya, karena size-nya rata-rata gitu. Jadi kita langsung bisa, tapi yang balik lagi jangan di private ya, Dep. Iya, betul. Make sure aja untuk nggak private, jadi open public. Oke. Jadi lebih baik kalau misalnya di linknya aja ya, di dalam si emailnya ya gitu. Jadi pastiin itu di settingnya itu public ya, jangan private gitu. Biar kan sayang ya kalau misalnya teman-teman portfolionya bagus, CV-nya bagus, tapi ternyata harus di skip sama rekruter karena memang linknya itu di private ya Mbak ya. Iya, sayang banget sih jadinya kesempatannya gitu. Toh juga kalau di link biasanya kan lebih size-nya kualitas gambarnya juga lebih oke ya dibanding attachment di email gitu. Oke, mudah-mudahan menjawab ya buat Muhammad Hirza. Nah, ini kita masukin. Oh, ini masih di sesi syauril atau portfolio. Halo Hansen, salam kenal, apa kabar?
Saya memiliki banyak animasi portfolionya. Kalau durasi maksimal 1 menit, apakah saya perlu include semuanya? Cukupnya aja sih, kayak yang paling update dan yang paling baru. Baru, yang paling bagus Yang kali ya. yang paling baik, bagus yang paling juga, Iya, yang paling yang baik lah, yang terbaik pokoknya buat buat diliatin, buat di ya, showing buat gitu. dilihat. Oke, jadi sebenarnya mungkin dari mungkin teman-teman juga ada yang bingung gimana sih cara nentuin ngambil shot-shot yang paling bagus gitu ya. Jadi mungkin biasanya teman-teman bisa masuk kalau yang animation ya, buat teman-teman animator mungkin masukin yang shot yang lagi acting, masukin juga shot yang lagi mungkin yang action gitu. Mungkin juga bisa misalnya teman-teman mau apply sebagai VFX artist ya, ambil yang paling menurut teman-teman wah kece nih, wah keren nih, ini pasti orang suka. Nah itu pasti instingnya teman-teman juga pasti jalan sih. Jadi taruh yang paling bagus. Atau tidak menutup kemungkinan juga misalnya teman-teman juga tanya sama teman-teman yang lain, kira-kira shot yang ini sama yang ini yang mana yang bisa, yang menurut lo paling keren gitu. Kira-kira juga bisa kayak gitu ya. Biar nggak pusing sendiri pilih shotnya yang mana. Jadi mendingan tanya pendapat dari teman-teman yang lain. Oke, mudah-mudahan ngejawab ya Hansan ya. Oke, nah ini nih tadi sempat di-mention juga sebetulnya dari AS bertanya, apakah ada tes nantinya di divisi masing-masing sebelum masuk? Nah, gimana nih Mbak? Iya, bakalan ada tesnya Mbak untuk divisi tertentu. Oke, tesnya biasanya berupa apa aja sih Mbak? Mau manggil Mas? Biasanya tesnya ya tergantung dari teman-teman apply Tergantung sih. itu ya. Nanti kalau misalnya animator ada tes animator sendiri, terus modeler bakalan ada tes sendiri, rigger gitu, tergantung. Pasti bakalan ada tes, biasanya sih mungkin via email disampaikannya materi tesnya gitu. Oke, dan materi tesnya ini biasanya tesnya ini ada deadline-nya ya Mbak ya? Biasanya Betul. berapa lama sih Mbak masing-masing? Kurang lebih average-nya 5 hari sih, 5 hari kerja. 5 hari. 5 hari kerja. 5 hari Enggak, kerja. sorry, 5 hari. 5 hari. Include weekend juga. Oh, Jadi I see. 5 hari setelah kita nge-share materinya gitu. Oke, kebayang. Mudah-mudahan kejawab ya. Ini pertanyaan banyak banget sampai ke bawah nih. Kita masih lanjut nggak apa-apa ya? Waktunya juga masih banyak nih spesial buat teman-teman. Jadi biar puas tanya langsung sama tim HR dari Studio Show Entertainment. Mungkin Mbak Devi sama Mbak Ella mau minum dulu? Saya minum dulu boleh ya? Iya. Seret ya Mbak. Ini masih ada yang bertanya tentang showreel juga. Tadi udah dijawab nih, untuk showreel baiknya taruh di email atau di lampiran CV. Baiknya di email, jadi tinggal diklik gitu ya. Iya. Terus juga, aku paham sih kenapa berpendapat kayaknya apakah link juga bisa masukin ke CV, karena biasanya kalau PDF kan bisa langsung klik ya, terus masuk ke link. Tapi teman-teman juga harus hati-hati ketika bikin CV, ketika nggak di-set nge-link as a link gitu ya linknya itu nggak bisa diklik gitu. Itu mesti hati-hati. Jadi lebih baik memang dilampirkan di email ya Mbak ya. Ya. Oke. Selamat pagi. Ya kan. Wah, ini kayaknya agak panjang. Oke, kita bacain ya. Halo dari Galih, selamat pagi juga. Mohon maaf mau bertanya nih Kak, Galih pernah melamar di Studio A. Ini mungkin nanti bisa mungkin Galih nanti habis ini bisa open, jadi habis ini kita sekitar open mic, open video juga. Jadi nanti kita sekitar ada beberapa pertanyaan lagi, sekarang masih ada waktu, masih banyak. Nanti mungkin bisa raise hand, jadi biar bisa langsung tanya sama Mbak Devi sama Mbak Ella, karena ini pertanyaannya cukup panjang. Biar nanti juga dijawabnya bisa puas ya. Kita lanjut dulu. Saya catat dulu namanya biar nggak lupa. Ini ada juga yang bertanya.
Kak, untuk melamar jadi 3D modeler, apakah portfolio selain bentuk video bisa berupa gambar-gambar karya kita yang berformat PDF? Boleh. Boleh. Bisa, Boleh. bisa. Wis, kompak banget nih Mbak Ella sama Mbak ini. Next, ini masih ada belasan pertanyaan ke bawah. Halo Dewi, salam kenal. Adakah perbedaan CV atau resume atau sebenarnya sama aja? Itu pertanyaan yang pertama. Mungkin dijawab dulu kali ya. Apakah ada perbedaan antara CV dan resume, Mbak? Sebenarnya sama sih. Sama. Itu kan lebih singkatnya tentang apa tentang diri kita ya. Nanti misalkan mau dijabarin lagi ya itu lebih ke portofolio. Sama aja sih. Oke, sip kalau gitu. Pertanyaan pertama udah kejawab. Pertanyaan kedua dari Dewi S. Untuk portfolio yang dikirim, apakah proyek yang sudah dikerjakan dengan orang lain atau boleh menggunakan proyek dummy? Jadi proyek yang masih bentukan shotnya masih dummy gitu loh. Kalau menurut aku sih kasih portofolio yang menurut kalian terbaik aja. Kalau dummy-nya paling bagus, oke to submit. Tapi kalau misalnya menurut kalian dummy, ya kalau menurut kalian dummy ya masih acak-acak, better yang udah best result aja sih. Oke. Nah, ini juga tadi seperti mention nih, apakah project yang sudah dikerjakan dengan orang lain? Nah, mungkin di sini juga bisa ditambahin kali ya, karena ketika kita bikin shot kan, project itu kan rame-rame ya, nggak cuma sendiri. Nah, mungkin itu bisa jadi salah satu additional notes ketika di portfolio ataupun di email. Bagian kamu mengerjakannya shot bagian mana, detik keberapa, bagian apa, actingnya seperti apa. Karena takutnya ketika tim recruiter melihat itu jadi, oh ngerjain semua nih gitu. Pas ternyata dites, tetot gitu. Kira-kira gitu ya? Betul-betul Mbak. Jadi lebih fokus ke kerjaan kalian di poin yang mana gitu ya kan? Ya, betul sekali. Oke, mudah-mudahan Dewi menjawab ya pertanyaannya tadi. Oh ini, halo dari Kevin Setiawan, selamat siang. Saya mau tanya nih, saya sering banget lihat di CV, seringkali ada percentage pada software usage experience. Kira-kira apakah percentage tersebut benar-benar menjadi poin penting bagi recruiter dan apakah tips bagaimana kita menentukan nilai-nilai percentage tersebut? Jadi dia tuh kayak percentage itu seberapa pentingnya sih untuk di CV tersebut? Kalau menurut aku sih penting ya, soalnya nanti kalau misalkan mau itu, tapi itu harus real dari diri kalian sendiri nih, kalian nilai diri kalian, oh bisanya seberapa persen sih, jangan nanti kalian nulis 90% pas dites, cuma 30% atau itu ngecewain usernya sih, kayak lebih penting sebenarnya, tapi yang real aja gitu, jangan dilebih-lebihin atau dikurang-kurang. Oke, sip. Mudah-mudahan ngejawab ya buat Kevin Setiawan. Lanjut, saat interview apakah harus membahas tentang, nah ini nih, ini yang agak-agak sensitif kita bahasnya nih ya gitu. Dari Husnul Andriana, ngebahas tentang salary gitu. Apakah itu harus dibahas ketika interview nanti? Dan itu nanti nextnya deh. Itu aja. Apakah ini agak sensitif ya? Jadi mungkin Mbak Devi sama Mbak Ella bisa memberikan perspektifnya sebagai seorang recruiter ketika yang di interview ini kandidat kita itu diskusi soal salary atau soal gaji gitu. Oke, kalau mention salary di interview sih menurut aku tergantung dari situasi dan kondisi interview ya. Kalau menurut aku, kalau misalnya baru first interview atau tahapan pertama interview, menurut aku jangan langsung di-mention dulu. Kalau misalnya emang nanti interview nanya, baru boleh di-mention. Biasanya pasti ada tuh sesi interview nanya, segini negotiable atau enggak, atau apa. Baru teman-teman bisa mention. Tapi kalau tanpa pertanyaan, terus tiba-tiba teman mention salary, menurut aku kalau masih di tahap pertama interview sih jangan dulu gitu. Karena nanti pun juga pasti salary dibahas sih at the end sama ada sesinya sendiri sih gitu. Oke, mudah-mudahan ngejawab Mbak Ella. Mungkin ada yang mau ditambahin dari Mbak Ella? Ya sama kayak gini. Mungkin di sisi pertama jangan dulu ya. Tapi nanti pasti si Devi pasti nanya kok. Masih kan dicantumin ya ada salary-nya nanti si Devi pasti confirm.
ini negotiable atau enggak, misalkan kalian keterima lagi, nanti ada user kedua lagi tuh buat ngomongin tentang salary lebih lanjut kayak gitu. Jadi better jangan terlalu terbuka lah soal salary. Atau kalau teman-teman bisa nanya, ini prosesnya gimana sih? Jadi kalau Gimana? misalnya, Jadi nanti step kalau by misalnya, step-nya gimana? iya, kalau rekrutmen nanti ada menyampaikan, ntar ada sesi nego salary. Nah, teman-teman baru mungkin sesi situ bisa mention salary teman-teman gitu. Oke, Dah. ada lagi pertanyaannya. Wah, ini masih ada 20 pertanyaan ke bawah. 20 kan sampai jam 5. Oke, kita coba bahas satu. Kita coba karena ini spesial banget kan tentang rekrutmen, banyak banget yang teman-teman tanya. Kita sebisa mungkin kita akan bahas dan kita juga jawab ya Mbak ya. Tapi mungkin kalau misalnya ada beberapa pertanyaan yang mungkin mirip-mirip, mungkin kita agak skip. Oke, ini pertanyaan mungkin juga mewakili teman-teman yang memang baru join ke industri animasi. Dari Zikriyadi, apakah tetap ada peluang untuk bisa direkrut bagi teman-teman yang memang tidak punya background di industri animasi tapi belajar secara otodidak? Nah, gimana Mbak? Masih ada kuncinya sih di portofolio teman-teman sih. Jadi tunjukin aja kalau misalnya emang kalian tuh mampu untuk apply di job ini gitu, mampu untuk mengisi posisi ini. Jangan minder kalau misalnya emang kalian nggak ada background edukasi tentang animasi, tapi kan teman-teman ada non formalnya tadi ya. Tunjukin kalau misalnya emang kalian punya background yang oke gitu, maksudnya punya skill yang oke dengan cara Belajar sendiri. ya, dengan cara memasukkan di portofolio gitu. Makanya tadi di portofolio juga di-mention masukin shot teman-teman yang paling oke karena emang itu bakalan jadi big point untuk bahan diskusi masuk ke filterisasi rekrutmen atau enggaknya gitu. Oke. Ini make sense banget sih. Pasti teman-teman juga banyak yang mau nanya tapi mungkin malu juga ya. Aduh, mau apply tapi kok kayaknya saya nggak punya pengalaman di animasi. Tapi saya belajar, tapi saya Jangan bisa kok. insecure. Wow, jangan insecure ya teman-teman ya. Tetap harus diusahakan biar teman-teman juga bisa punya kesempatan. Karena kalau misalnya nggak dicoba, nggak bakal pernah tahu apakah teman-teman qualified walaupun sebagai newbie di industri animasi, tapi ternyata dengan teman-teman latihan terus ternyata masih masuk kualifikasi kita gitu ya Mbak ya. Betul. Semangat teman-teman, semangat. Suara siapa itu? Itu suaraku. Oke, next saya mau tanya apa sih? Oh, ini ada yang bertanya nih. Katanya kalau portfolio yang masih belum keterima tapi CV-nya masih dipegang, itu benar nggak sih Kak? Benar kok. Maksudnya gini. Jadi kalau misalnya pada saat itu belum lolos gitu, tapi sebenarnya kan ketika CV itu dimasuki udah apply, pasti kan masuk ke database-nya teman-teman HR sama rekrutmen kan, gitu loh. Jadi one day ketika kita perlu posisi tersebut yang lain dengan kualifikasi yang memang pada saat itu sebenarnya sudah di-keep kan di tim HR si datanya tersebut. Iya pasti. Oh, CV-nya, CV yang tadi ya kita punya database sendiri sih. Nanti kalau misalnya emang pada saat kita perlu pasti kita kontak lagi untuk mungkin kalau misalnya tes lagi atau portofolionya yang kan pasti ada upgrade skill juga dari teman-teman yang punya gitu. Oke. Next-nya, ini dari Raden Nur Hasanah. Untuk portfolio format PDF lebih baik melampirkan video lewat shorten link atau memakai QR code. Apa? Ketika portfolio format PDF lebih baik melampirkan video lewat shorten link atau memakai QR code. Better link aja nggak apa-apa. Better link aja sih. Takutnya kan soalnya kalau QR code tuh susah di scan ya. Oke. Mau nggak mau lewat handphone kan? Betul sekali. Bentar ya. Wait. Aku mau tanya Kak, kalau misalnya dari Noval Syadik, aku mau tanya Kak, kalau misalnya aku mengirimkan CV dan portfolio ke email studio animasi yang
yang salah satu studio animasi lah. Tapi sebenarnya mereka tidak sedang membuka lowongan. Apakah itu boleh? Diperbolehkan sih. Jadi mungkin buat chance aja buat next-nya kalau misalnya biasanya kalau misalnya teman-teman punya portofolio atau background yang oke, rekrutmen tidak menutup kemungkinan untuk menyimpan sebagai database dulu sih. Walaupun emang lagi nggak oprek ya, open recruitment gitu. Oke. Iya, terus asal jangan ngirim-kirim emailnya berulang ya, Dep. Karena kan Iya, kita pasti betul. ngecek dari yang paling bawah ya. Betul. Oke, Harus biar nggak- setuju. Oke, mudah-mudahan jadi catatan juga ya buat teman-teman ya. Ada dari Rian, Kak, kalau misalkan IPK-nya kurang bagus, tapi CV dan portfolio-nya bagus, itu gimana ya? Apakah masih bisa keterima? IPK, Tentu bisa ya, Dep. Iya, tentu bisa. Karena kan gini, IPK kan mungkin dari formal education ya. Tapi kan pasti balik lagi ke skill-nya. Beda lagi ke skill ya. Balik lagi ke skill-nya teman-teman, terus ke gimana cara teman-teman komunikasi atau ya cara kerjanya teman-teman, skill-nya teman-teman pasti lebih ditonjolin di situ sih. Oke, sip. Mudah-mudahan kejawab ya. Next. Masih sanggup jawab pertanyaan? Masih ada banyak nih. Silakan, gaskeun. Gaskeun. Oke, Oke, ada Erika yang Kak mau tanya, kalau misalnya sudah lulus universitas animasi, lalu bekerja di bidang lain, tapi mau masuk ke studio dan belum punya pengalaman di studio, apakah punya peluang untuk tetap masuk ke studio tersebut? Balik lagi ke yang tadi mungkin sempat di-mention ya, kalau misalnya teman-teman punya background dan fit experience, pasti bakalan ada peluang sih. Gitu aja. Oke. Jadi tetap dicoba, keep trying. Iya. Asal sesuai ya requirement-nya. Betul. Ini ada pertanyaan bagus banget nih. Dari Curut 22. Mau tanya Kak, biasanya di keterangan recruiter kayak ada senior animator, junior animator. Cara kita menentukan senior juniornya itu dari mana ya Kak? Apakah dari pengalaman kerja atau riwayat pendidikan, atau sebenarnya standar senior dan junior di setiap perusahaan itu berbeda-beda? Mungkin lebih ke pengalaman dulu ya. Betul. Iya sih, standar perusahaan emang beda-beda. Nanti kan pasti di tes lagi tuh sama usernya. Nah, nanti usernya bisa ngasih tahu nih ke HR, oh ini dia nanti di hiringnya jadi senior atau junior. Jadi kalau mau nentuin diri sendiri sih mungkin dari skill yang kalian bisa sih. Tapi nanti balik lagi perusahaan kan, beda-beda standar perusahaan. Mungkin kalau di show ini rata-rata dari usernya sih yang nentuin. Oke, mungkin ini juga jadi tambahan juga kali ya, karena ini banyak banget yang bertanya ke DM-nya Instagram dari Studio Show Entertainment gitu, banyak yang tanya gitu. Jadi Kak, kalau misalnya dicarinya memang kita open recruitment misalnya yang senior atau middle gitu, tapi saya masih junior, kira-kira gimana ya menentukannya gitu. Mungkin ini bisa jadi salah satu misalnya dari portfolio tersebut gitu loh. Nah, portfolio tersebut apakah sesuai dengan kualifikasi yang kita cari? Di situ bisa kelihatan sih sebetulnya. Karena kan nanti kan yang sortir kan itu supervisornya langsung ya, dari masing-masing divisi. Jadi udah kelihatan matanya sudah terbiasa untuk melihat ini itu. Ya ada mata elang kan di situ. Jadi dia bisa melihat sejauh mana level untuk skillnya, kira-kira gitu. Betul, Mbak? Betul. Oke. Sebentar ya. Nah, ada yang nanya lagi AS. Bolehkah ketika sudah melamar tes lalu ditolak beberapa minggu kemudian dicoba lagi? Wah, pantang menyerah ini. Harus diapresiasi. Boleh ya, Dep. Boleh banget. Boleh, tapi ada baiknya sih dikasih range-nya aja ya, supaya teman-teman juga bisa menyiapkan skill yang lebih bagus ya. Kalau misalnya ditolak terus di-apply lagi, tapi skill teman-teman belum sama aja gitu kan? Belum sama aja, better kalian ada space-nya dulu untuk upgrade skill. Belajar lagi, upgrade skill. Oke. Ada yang bertanya dari Gunawan, halo Kak, saya mau tanya, apa di portfolio itu harus ada deskripsi per karyanya atau kita bisa majang gambar-gambarnya aja dari karya-karya kita? Tadi udah sempat dijawab kali ya, deskripsi shot mana aja yang memang teman-teman kerjakan, karena biasanya dalam satu shot itu, betul,
Biasanya dalam satu shot itu kan macam-macam, kira-kira gitu. Mungkin ada tambahan lagi dari Mbak Devi atau dari Mbak Ella? Enggak sih kalau aku ya, yang penting di-mention aja, jangan gambar polosan aja sih, better dikasih Iya, ya kita tadi kan juga nggak terlalu iya ngerti ini butuh apa ya deskripsi DPH. juga atau apa gitu. Heeh. Jadi, lebih di-mention aja kerjaan kalian di mana, terus jadi lebih fokus aja sih, jangan gambar-gambar doang, kita kan juga jadi nggak tahu nih harus difokusin ke mananya gitu. Oke, nice. Nah, ini kira-kira nanti masih ada pertanyaan lagi. Dari Tias Putri mau tanya nih Kak, semisalnya ada pelamar yang portfolio dan hasil tesnya bagus, tapi ketika masuk sesi interview attitude-nya kurang. Nah, sedangkan dari departemen sendiri itu perlu banget itu manusia masuk gitu kan. Kira-kira bakal diterima nggak? Hayo. Kan kalau gini, Kak, kalau aku boleh jawab, attitude itu tetap nomor satu sih. Skill oke lah, boleh, bagus banget. Tapi kalau attitude teman-teman kurang, itu bakalan berpengaruh tuh sama, lingkungan kerja teman-teman, ya kan? Karena lingkungan kerja teman-teman juga pasti membutuhkan, orang yang bisa bekerja sama dengan baik, Bersosialisasi. bersosialisasi, berkomunikasi dengan baik, gitu. Tapi kalau teman-teman attitude-nya kurang, ibaratnya kalau misalnya dikasih kerjaan ini, terus attitude-nya, "Ya entar," tapi skill lo bagus, Ya, kita harus ingat ya Dep, di atas langit ada langit. betul. Iya, jadi lebih, tetap harus ada attitude bagus dong, karena iya saling menghargai aja dengan dunia Iya, kan kita kerja yang kerjanya teamwork. benar. Teamwork, karena itu yang paling utama ya. Iya, apapun skill-nya attitude tetap nomor satu sih. Betul. Jadi itu juga harus dijaga ya untuk yang attitude juga ya. Itu terlihat ketika nanti biasanya interview ya Mbak ya. Ya, yang tadi ada engagement, eye contact-nya gimana, body language-nya gimana. Wow, oke, thank you Mbak buat jawabannya. Ini dari Alifado. Halo Alifado, Kak, range pengiriman lamaran pekerjaan setelah pengiriman lamaran sebelumnya itu kira-kira berapa bulan sih? Maksudnya jeda nge-apply selanjutnya gitu ya? Step-stepnya ya. Ya, Kurang lebih pokoknya jangan terlalu mepet aja dengan, application pertama teman-teman. Jadi biasanya sih kalau kita kurang lebih 6 bulan ke 3 bulan untuk upgrade teman-teman skill-nya tadi gitu. Jadi ya itu tadi, Mbak Ella juga sempat nyampein, jangan tuh berulang-ulang untuk kirim application karena pasti juga, kita sortir dari bawah, pasti kita bacain kok satu-satu. Jadi kalau misalnya teman-teman ngirim berulang malah jadi kayak, spamming gitu. oke, sip kalau gitu. Ini ada pertanyaan lagi dari Firman. Firman Adi Wiyoga. Halo Firman, salam kenal ya. Kak, saat interview itu ketika mempertanyakan salary, bagaimana cara kita menentukan untuk kita sendiri? Range-nya berarti ya. Berarti dia nggak tahu range salary untuk diri dia sendiri. Nah, gimana cara menentukannya, Mbak? Nah, ini tips nih yang agak-agak sensitif nih. Jangan terlalu tinggi, jangan juga terlalu rendah. Benar yang disampaikan Mbak Ajeng, jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah, tapi, sebenarnya gini, biasanya kalau misalnya teman-teman apply, ada misalnya di job street kan juga ada tuh, ada range salary-nya. Teman-teman bisa ambil middle-nya atau boleh pokoknya selama dalam range-nya it's okay to announce, nominalnya. Karena itu juga sebagai apa ya, penilaian, recruiter gimana teman-teman nilai diri teman-teman masing-masing gitu. Ibaratnya gitu sih, kalau yang penting teman-teman tahu range-nya aja atau, rata-rata di teman-temannya teman-teman di salary berapa sih gitu. Iya. Cari Pasti tahu. kalian tahu kan value kalian semana. Karena itu pengukur value kalian juga sih. Oke, nice. Ya, jawabannya thank you banget ya. Mudah-mudahan ngejawab juga. Jadi kita tadi ada satu pertanyaan yang mungkin kita agak skip dulu. Kita coba, mungkin ada Galih yang masih di sini, mungkin bisa raise hand, bisa diiniin juga. Tadi soalnya pertanyaannya cukup panjang, jadi biar bisa nanya langsung sama Mbak Devi sama Mbak Ella di sini. Untuk Galih masih ada di Zoom kah? Mungkin bisa raise hand atau langsung nyalain kameranya. Tadi soalnya pertanyaannya cukup panjang. Nah, sebentar ya. Mungkin kayaknya udah live kali ya. Dari Galihnya. Oke.
Buat teman-teman nih ada satu nih, mungkin kita open juga ya buat satu ini yang lagi udah raise hand dari Hans. Halo Hans, boleh dinyalain kameranya? Hans ini rajin banget loh beberapa kali ikutan sesinya kita, sharing sessionnya kita. Boleh Halo Hans. sebentar. Halo Han. Nah, silakan Han, mau nanya langsung sama Mbak Devi sama Mbak Ella. Silakan. Testing, suara saya jelas? Jelas, aman. Oke. Selamat siang, Mbak Devi, Mbak apa ya? Ella. Mbak Ella ya sama Kak Ajeng ya. Saya ingin bertanya nih ya, ini masalah portfolio website gitu ya. Kan gini, sebelumnya saya rencana tuh, kan udah buat CV sama portfolio. Saya mikirnya mau kayak mau buat website gitu ya. Nah, saya udah pernah belajar Wix. Tapi ya sayangnya ya untuk buat domain Wix kan mahal sekali tuh saya lihat itu ya. Nah selama ini kan pakai Behance ya secara free. Itu perlu nggak sih kalau misalkan itu apa ya buat portfolio terus buat Wix pakai website gitulah. Terus kalau misalkan bagusnya pakai WordPress apa Wix ya? Pertanyaan saya itu. Oke, Gimana Pak? silakan Mbak Devi. Kalau yang penting sih bagus atau enggaknya tuh tergantung dari ini kali ya, apa namanya, kualitas gambarnya ya Hans ya. Selama gambarnya pilih salah satu aja mungkin jangan terlalu banyak, karena kan emang portofolio emang difokuskan satu aja. Dan yang tadi emang udah sempat di-mention nih Hans, lampirin yang terupdate, yang terbagus gitu, dan nggak usah banyak-banyak, cukup satu aja sih, gitu. Oke. Kira-kira menjawab nggak Hans? Maksudnya Ya, jadi nggak perlu domain yang berbayar juga. Iya, heeh. nggak harus ya. Jadi Nggak harus. oh Nggak harus. Selama kualitas gambarnya oke, nggak harus yang berbayar juga sih. oh ya oke. Pastiin aja public access Iya. gitu aja. Di portfolio, biasanya banyak juga portfolio saya ada apa ya kan saya kan animasi juga ada model gitu. Bisa dilampirkan semuanya juga kan di website kan ya? Bisa. Oke. Oke. Terima kasih. Sip. Thank you buat Thank you, pertanyaannya Kak. Hans. Ini Thank you, rajin Hans. banget. Oke. Buat teman-teman mungkin kita sepertinya sudah hampir semua pertanyaan sudah dijawab nih buat teman-teman semua. Tapi kita masih punya waktu buat teman-teman misalnya yang belum puas bertanyanya, nanti kita bisa ngobrol setelah sesi ini. Nah, buat teman-teman nanti kita buat ke next slide-nya. Oke. Nah, jadi tadi di awal banget kan saya sudah mention ya, sering banget berkali-kali, ayo lebih aktif, terus juga pertanyaannya yang paling kece, jangan lupa juga buat di-upload di Instagramnya teman-teman untuk mendapatkan voucher diskon untuk pembelian produk Huion. Dan buat teman-teman semua, produk Huion ini adalah salah satu yang memang kita rekomendasikan sekali. Sebentar. Dan untuk vouchernya sendiri, potongannya ini adalah sekitar sebesar 100.000 untuk pembelian pen tablet dan potongan Rp500.000 untuk pembelian pen display yang berlaku sekitar 6 bulan. Nah, ini sudah dipilih beberapa pemenang dari Koyohan. Mungkin nanti habis ini kita bisa langsung di-blast di chatnya kita. Nanti bisa dicek juga sama teman-teman semua, dan buat namanya yang sudah di-mention di kolom chatnya kita ini, yang pemenangnya nanti boleh dikirim emailnya, DM-nya ke admin di Show Academy. Oke? Next. Nah, jadi setiap minggunya setiap bulannya juga kita selalu berusaha buat improve quality dari sharing-sharing kita kali ini. Nah, kita mau minta tolong sama teman-teman semua untuk isi kolom evaluation form kita. Nanti ini juga kita kasih di chatnya kita.
di chatnya kita, dan juga nanti evaluation form ini linknya kita juga akan kirimkan di WhatsApp grup dan juga di Telegram kita. Jadi biar teman-teman itu bisa tahu kira-kira apa ya buat nextnya, dan kita juga bisa memenuhi teman-teman kira-kira perlunya apa sih yang teman-teman tunggu-tunggu. Salah satunya ini, sesi yang kayak ini banyak banget yang tanya, kapan dong sharing session tentang rekrutmen, tentang CV, tentang portfolio. Kita sudah mengabulkan, thank you yang sudah waktu itu voting untuk ikutan tentang sesi kita kali ini. Oke, next. Nah, silakan teman-teman dinyalakan kameranya. Dinyalakan kameranya, kita foto bareng dulu. Coba, nah kita lihat dulu semuanya. Oke. Sip, bisa dimulai buat kamera, di foto kameranya. Oke, kalau yang nggak ada kamera nggak apa-apa. Thank you sudah join. Oke, siap-siap ya. Mungkin Koyan sudah siap untuk di capture? Oke, 1, 2, 3, jebret. Ya. Thank you, Thomas, Firman, Yoga, Agila, kita thank you semua. Oke, kayak gitu. Mungkin next slide-nya masih ada lagi kalau nggak salah. Boleh di-sharing lagi Mbak Devi? Masih. Nah, ini untuk next-nya kita akan berkolaborasi langsung sama Huyon. Kita akan ngebahas soal how to improve your skill in design. Tunggu kapannya, stay tune terus di sosial medianya kita. Nah, sosial media kita nanti kita di akhir kita bakal mention juga. Next. Oke. Tadi ada satu informasi yang penting banget sih sebenarnya. Back dulu Mbak. Oke. Jadi ketika kita kolaborasi sama Huyon ini, kita punya grand prize. Ada door prize spesial banget buat teman-teman. Ada 2 grand prize-nya, ada 2 door prize-nya buat teman-teman. Tungguin terus, kita bakal publish sesegera mungkin apa aja sih yang harus diikutin sama teman-teman biar dapetin door prize-nya tersebut. Ditungguin ya, nanti mudah-mudahan minggu depan kita bisa publish. Ini spesial banget buat teman-teman. Next. Oke. Nah, ini juga kita juga sudah update di sosial medianya kita. Kita open recruitment, ada beberapa posisi yang memang teman-teman mungkin tertarik. Nah, silahkan dikepoin Instagramnya dari Studio Show Entertainment. Next. Ini ada sosial media kita. Jangan lupa di-follow, ada Facebooknya kita, Show Academy, ada Instagram kita juga, Show Academy juga, terus juga ada Show Academy di Telegramnya kita, ada grup WhatsApp-nya juga, dan juga di main account kita di Studio Show Entertainment, dan juga kita juga ada YouTube-nya di Studio Show Entertainment. Gitu, oke? Next. Itu sesi kita kali ini yang untuk yang terakhir. Thank you banget yang sudah join. Mudah-mudahan bermanfaat dan jadi inspirasi buat teman-teman juga. Tapi nggak perlu khawatir, ini mulai bermunculan lagi nih teman-teman untuk pertanyaannya. Masih bisa kita jawab. Sambil kita tunggu juga buat DM Koyohan dari adminnya Show Academy di tim balik layar kita, biar vouchernya bisa segera dikirimkan dari tim Huyon, oke? Boleh di DM, sudah komplit kah? Nanti kita sambil tunggu, oke? Oke, official, kita close dulu sharing session kali ini. Terima kasih yang sudah join, mudah-mudahan bermanfaat dan tetap semangat buat teman-teman yang baru belajar. Tetap semangat juga buat bikin CV dan portfolionya, dan biar juga semangat ketika nanti interview. Good luck buat teman-teman semua. Thank you banget Mbak Devi, thank you banget Mbak Ella dari HR Departemen dari Studio Show Entertainment. Saya Ajeng undur diri, thank you, sampai ketemu di 2 minggu ke depan. Selamat siang, assalamualaikum, bye-bye. Selamat siang.